Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Faisal Nurkezat Vector, channel yang memberikan edukasi soal hukum, sosial dan politik. Semoga di tahun baru 2023 ini kita semakin berbahagia. Kali ini saya akan membahas dan mengembangkan konten yang kemarin mengenai RKUHP, di mana pasal 1 RKUHP mengenai perzinahan dan pasal KUHP yang dulu 284 KUHP. Kali ini saya akan mengulas mengenai kejadian viral yang di tahun 2022 ini. Menurut saya kejadiannya sangat unik dan juga menurut saya juga hal yang di luar nalar kita sebagai manusia. Kejadian apa ini? Saya akan membahasnya di channel saya Faisal Nurkezat Vector, channel yang memberikan edukasi soal hukum, sosial dan politik. Di konten kali ini saya membahas kisah yang kisah nyata dan viral baru-baru ini, dan pasti semuanya juga pernah membaca dan melihat berita adanya kisah atau cerita dari seorang yang bernama N. Saya sebut inisialnya saja. Ini terjadi di Serang, Banten, menggugat cerai suaminya yang berinisial R. Nah, mungkin perkara rumah tangga ini sudah umum, di mana menggugat cerai atau melakukan permohonan cerai talak. Nah, yang membuat ini tidak biasa dan juga sangat viral dan menggemparkan publik tentunya adalah mengenai fakta bahwasanya suami dari si N ini telah melakukan hubungan badan dengan ibu kandung dari si N, yang artinya suami si N ini melakukan hubungan badan dengan ibu mertuanya. Nah, ini bisa dikatakan adalah merupakan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh suami si N. Nah, mengapa saya hubungkan dengan pasal RKUHP yang saya bahas kemarin di konten saya mengenai perselingkuhan diancam pidana. Nah, ini yang menarik di pasal 411 RKUHP dan pasal 417 RKUHP. Dan karena ini adalah delik aduan, maka di dalam pasal 411 RKUHP maupun di pasal 417 RKUHP maupun di pasal 284 KUHP yang lama ini masih eksis saat ini, 284 mengenai perzinahan adalah delik aduan yang bisa melaporkan adalah pasangan suami atau istri. Namun perbedaannya di pasal 284 KUHP yang masih eksis saat ini dengan yang rancangan KUHP yang disahkan 411 dan juga 417 RKUHP, di mana yang bisa melaporkan adalah selain pasangan suami istri, pasangan yang merasa dirugikan atas perselingkuhan suami atau istri itu sendiri adalah anak dan orang tua. Nah, yang menarik ini saya hubungkan dengan kasus yang terjadi di mana N ini telah dikhianati oleh suami dan bahkan dikhianati oleh ibu kandungnya sendiri. Nah, ini merupakan kalau saya rasa double kill ya, karena tidak tanggung-tanggung yang menyakiti dan mengkhianati baik rumah tangga maupun kepercayaan antara kasih sayang antara ibu dan anak. Ini adalah orang-orang terdekatnya sendiri. Dan ini sangat miris dan sangat-sangat menggemparkan publik tentunya. Nah, di pasal 417 RKUHP dan
pasal-pasal 1 RKUHP. Yang saya bahas di konten yang kemarin adalah yang berhak melakukan pengaduan adalah suami istri, orang tua, dan anak. Nah, N di posisi sebagai seorang istri, dia berhak melakukan pelaporan kepada si R, yaitu suaminya, dan sekarang sudah jadi mantan suami karena sudah melakukan gugatan perceraian. Sedangkan N juga bisa melaporkan si ibu kandungnya sendiri dengan pasal 417 RKUHP, di mana N melihat dan mengetahui langsung adanya tindak pidana perbuatan perzinahan yang dilakukan ibu kandungnya sendiri. Nah, karena dia sebagai seorang anak bisa melaporkan orang tuanya, yaitu ibu kandungnya sendiri yang telah melakukan perzinahan dengan anak menantunya. Nah, ini bisa sangat-sangat menarik karena dua-duanya adalah orang terdekat dan sesuai dengan pasal 411 RKUHP dan juga pasal 417 RKUHP. Mengapa saya tidak mempermasalahkan mengenai RKUHP yang dibuat baru-baru ini mengenai pasal 411 RKUHP dan juga pasal 417 RKUHP? Karena ada kejadian seperti ini yang sangat tepat dan penerapan hukumnya sangat-sangat tepat karena orang tua yang telah melakukan perzinahan dengan orang lain atau anak menantu yang bisa dijerat dengan pasal 417 RKUHP. Si N sebagai anak bisa melaporkan si ibu kandung, juga bisa melaporkan si suaminya itu ke tindak pidana perzinahan. Ketika saya melihat si N ini bercerita di podcast salah satu artis, dia menceritakan mengenai susahnya melaporkan si ibu kandung ini dan juga suaminya, mantan suami ya. Nah, susahnya adalah ketika melaporkan itu tidak 1 kali 24 jam. Dan yang kedua, ketika terjadi penggerebekan itu tidak didampingi oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian. Karena waktu penggerebekan yang terjadi adalah warga yang menggerebek dan juga tidak disertai dengan bukti-bukti mengenai adanya perzinahan, hanya keterangan saksi yang banyak. Nah, di konten yang saya kemarin mengenai selingkuhan diancam dengan pidana penjara, ini penerapan hukumnya secara prakteknya sangat-sangat sulit karena harus dibuktikan, yaitu dengan cara satu, penggerebekan yang didampingi oleh aparat penegak hukum. Yang kedua, mengenai bukti-bukti yang harus didapat adalah bukti mengenai pasangan perzinahan ini tertangkap basah di sebuah kamar. Bisa diambil spraynya yang sudah ada bercak, mungkin bercak-bercak sperma dan sebagainya, dan juga celana dalam kedua pasangan perzinahan ini maupun petunjuk-petunjuk lain adanya mengenai tentang perzinahan. Jadi keterangan-keterangan saksi saja tidak cukup membuktikan bahwasanya kedua pasangan ini telah melakukan perzinahan, karena pelaku akan membantah hal tersebut dan aparat penegak hukum dalam penyelidikan dan penyidikan akan mengalami kendala karena kurangnya cukup bukti di dalam perzinahan. Nah, di dalam podcast tersebut sayangnya si N terlambat dalam hal pelaporan, karena yang dimaksud tidak 1 kali 24 jam adalah mengenai masih adanya bukti-bukti di dalam kamar tersebut, bisa berupa spray, tempat tidur, celana masing-masing maupun pakaian kedua pasangan perzinahan tersebut. Nah, memang bisa dilakukan pembuktian dengan keterangan saksi, namun
di dalam hukum positif di Indonesia kita mengenal dua alat bukti, yaitu saksi maupun bukti, baik surat maupun bukti-bukti material mengenai adanya tindak pidana mengenai perzinahan. Maka di dalam pasal perzinahan ini diperlukan dua alat bukti yang benar-benar sahih, benar-benar valid adanya tindak pidana dua pasangan manusia melakukan persetubuhan di dalam kamar yang dimana tidak dalam ikatan perkawinan maupun di dalam ikatan perkawinan. Nah, maka yang saya kritisi di sini adalah mengenai prakteknya. Secara teori, orang yang tidak di luar perkawinan maupun di dalam perkawinan melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan pasangan secara resmi diancam dengan pidana pasal perzinahan. Namun penerapan dalam prakteknya itu sangat susah, dan juga ancaman hukumannya hanya 1 tahun, di mana terduga pelaku perzinahan tersebut bisa saja bisa lepas dari ancaman hukuman penjara atau tidak dilakukan pemenjaraan kepada pasangan yang melakukan perzinahan ini, karena di mana terdapat hukumannya maksimal adalah 1 tahun. Meskipun ketika nanti persidangan dan dapat dibuktikan mengenai kedua pasangan ini secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan, itu dapat dikenakan pemenjaraan. Namun secara prakteknya terkadang ini hanya berupa denda, berupa hukuman yang tidak maksimal di bawah 1 tahun, dan juga penerapannya lebih banyak pasangan tersebut melakukan gugatan perceraian. Nah, maka yang saya kritisi adalah perbaikan-perbaikan di dalam RKUHP ini yang bisa menyentuh mengenai hukum acara pidananya. Bukan hanya teori, namun secara praktek bisa memudahkan para pencari keadilan dapat memenuhi dan memberikan kepuasan bagi para pencari keadilan, dan hukuman bagi para terduga pelaku dalam pasal, khususnya pasal perzinahan ini, dapat terpenuhi secara maksimal. Karena di dalam praktek pasal perzinahan ini sangat susah ketika diterapkan di dalam penyelidikan, penyidikan maupun di persidangan. Nah, sekian konten dari saya. Tunggu konten selanjutnya di tahun 2023. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.